Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada, wa nasara 'abdahu وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Shadaqallahul azim. Paduka Bapak, orang-orang tua kami, jamaah salat Aid yang semoga kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada diri pribadi, umumnya kepada kita semua. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena suatu saat nanti Bapak Ibu orang-orang tua kami akan ada suatu zaman di mana zaman itu penuh dengan kelaparan dan kehausan. Detik-detik tanda-tanda sekitar lebih kurang 40 tahun lagi, sekitar 40 tahun nanti Dajjal akan turun ke permukaan bumi ini. Allah tahan selama 3 tahun berturut-turut, Allah tidak turunkan hujan dari langit. Selama 3 tahun Bapak Ibu Allah tahan langit tidak hujan-hujan selama 3 tahun berturut-turut. Maka pada saat itu banyak manusia yang mati kelaparan. Pada saat itu banyak manusia yang mati kehausan. Pada saat itu banyak tumbuh-tumbuhan yang mati tandus, tiada makanan dan minuman pada saat itu. 3 tahun Bapak orang-orang tua kami menjelang turunnya nanti Dajjal ke permukaan bumi ini. Lalu apa makanan kita pada saat itu? Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan ketika menjelang Dajjal turun ke permukaan bumi, tak ada makanan dan minuman melainkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hilang rasa lapar dan haus paduka Bapak Ibu orang-orang tua kami. Maka detik-detik sebelum turunnya Dajjal ke permukaan bumi ini, mari kita jadikan kalimat tasbih ini menjadi amalan-amalan dalam kehidupan kita.
Karena berapa banyak kita perhatikan banyak tanda-tanda akhir zaman dalam kehidupan dunia ini. Apa tanda-tanda akhir zamannya Bapak Ibu, orang-orang tua kami? Yang pertama, sudah banyak hari ini anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sudah banyak hari ini istri yang durhaka kepada suaminya. Ya Allah, jangan Kau tenggelamkan negeri kami ketika Engkau pernah tenggelamkan negeri di zaman Nabi Nuh. Mengapa Allah pernah tenggelamkan negeri di zaman Nabi Nuh? Di zaman Nabi Nuh banyak manusia-manusia anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak para istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Ya Allah, jangan Kau tenggelamkan negeri kami ketika Engkau pernah tenggelamkan negeri di zaman Nabi Lut. Mengapa Allah tenggelamkan negeri di zaman Nabi Lut? Di zaman Nabi Lut banyak manusia yang suka sesama jenisnya. Lelaki suka kepada lelaki, perempuan suka kepada perempuan. Allah tenggelamkan negeri di zaman Nabi Lut. Pertanyaannya, sudahkah itu muncul di negeri yang tercinta ini? Ya Allah, jangan Kau tenggelamkan negeri ketika Engkau pernah tenggelamkan negeri di zaman Nabi Ibrahim. Mengapa Allah tenggelamkan negeri di zaman Nabi Ibrahim? Di zaman Nabi Ibrahim banyak manusia yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang menyembah patung, banyak manusia yang menyembah berhala, dan bahkan banyak manusia yang mentuhankan manusia itu sendiri. Banyak manusia yang lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah. Banyak manusia yang pada saat itu zalim kepada pemimpin-pemimpin. Banyak manusia pada saat itu pemimpin zalim kepada ulama-ulama. Banyak pada saat itu pemimpin zalim kepada rakyat-rakyatnya. Pertanyaannya, sudahkah itu muncul di negeri yang kita cintai ini? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah salat Id yang semoga kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita hari ini kepada Allah. Allah masih izinkan amanah kedua mata kepada kita. Dengan amanah kedua mata kita dapat melihat dunia yang fana ini dengan penuh serta gurau. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah izinkan amanah kedua tangan kepada kita. Tatkala tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tatkala tangan kanan memberi untuk berkurban hari ini, tangan kiri tidak perlu tahu untuk mengetahui akan tersebut. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah izinkan amanah kedua kaki kepada kita. Dengan amanah kedua kaki kita dapat hadir berkumpul di tempat ini. Langkah demi langkah Allah hitung dengan nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu ketika dari rumah sampai menuju masjid, dan sepulangnya nanti semoga Allah berikan nilai-nilai kebajikan. Kemudian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada hari ini Allah masih berikan amanah yang luar biasa, disebut dengan amanah kehidupan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, berapa banyak di tahun lalu, setahun semalam kita masih berkorban dengan ayah bunda yang kita cintai. Berapa banyak Bapak Ibu di tahun semalam kita masih berkorban dengan abang dan adik yang kita cintai. Berapa banyak Bapak Ibu di tahun semalam kita masih kurban, kita masih puasa sunnah Arafah bersama, kita buka puasa bersama dengan sanak keluarga kita di rumah yang kita cintai. Berapa banyak Bapak Ibu, orang-orang tua kami di tahun semalam pengurus PKM hadir bersama kita, namun hari ini satu demi satu Allah telah panggil mereka telah mendahului kita. Hari ini Allah berikan amanah kehidupan tersebut kepada kita, hingga pada saat ini kita masih dapat beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat melaksanakan ibadah salat Id. Dibandingkan Bapak Ibu, orang-orang tua kami, berapa banyak hari ini di negeri yang kita cintai ini, saudara-saudara kita tidak dapat melaksanakan ibadah salat Id seperti yang kita laksanakan hari ini. Mungkin disebabkan titik-titik zona merah, bahkan zona hitam di sana sini. Mudah-mudahan kota Tanjung Balai, kota yang barokah, baldatun barakun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam
Kita lihatkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tergolong dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari kelak kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Paduka Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah salat Id yang semoga kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khatib tidak sampaikan peristiwa sebab dilaksanakannya ibadah kurban. Kita sudah tentu tahu sejarah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail sebab dilaksanakannya ibadah kurban. Khatib tidak sampaikan hal yang demikian. Namun pada hari ini khatib menyampaikan kepada kita semua ada dasar perintah Allah kepada kita di dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang ketika khatib bacakan tadi pada waktu imam, ketika khatib bacakan di pembukaan khutbah pada hari ini. Yang ayat yang kedua yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Ada dua perintah Bapak Ibu orang-orang tua kami di dalam ayat ini. Perintah yang pertama, fasholli, maka dirikanlah sholat. Ini perintah yang pertama. Kemudian yang kedua, fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Hari ini khatib sampaikan tentang yang pertama, fasholli, maka dirikanlah sholat. Bapak Ibu orang-orang tua kami, apa yang membedakan Islam dengan kafir? Sholat. Apa yang membedakan Islam dengan Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya adalah sholat. Apabila hari ini ada seorang hamba, ada seorang manusia yang identitasnya beragama Islam namun enggan untuk melaksanakan ibadah sholat, masih mau meninggalkan sholat 5 waktu, maka kafirlah baginya. Sekali lagi kami ingatkan, apabila hari ini ada seorang hamba, ada seorang manusia yang mempunyai identitas beragama Islam, KTP Islam, karena semua identitas beragama Islam tidak melaksanakan perintah sholat, maka kafirlah dia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu orang-orang tua kami, yang pertama kali Allah hisab adalah sholat. Apa yang membedakan Islam dengan kafir adalah sholat. Yang pertama Bapak Ibu orang-orang tua kami, jika ada seorang hamba yang meninggalkan satu waktu sholat subuh, satu kali subuh kita tinggalkan, tadi subuh kita meninggalkan sholat subuh, Allah rendam di dalam neraka selama 60.000 tahun. Satu subuh Bapak Ibu orang-orang tua kami. Khatib bukan ingin menakut-nakuti. Artinya khatib menyampaikan di mimbar yang mulia ini bukan berarti kelebihan ilmu khatib, artinya segelintir ilmu khatib. Namun khatib menyampaikan di mimbar yang mulia ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tugas kita nasihat menasihati dalam sebuah kebenaran, nasihat menasihati dalam sebuah kesabaran. Kemudian yang kedua, paduka Bapak Ibu orang-orang tua kami, tak kala ada seorang hamba yang meninggalkan satu kali sholat zuhur, satu zuhur ia tinggalkan, itu umpamanya kata jumhur ulama seperti membunuh 1000 umat Islam telah kita bunuh. Siapa yang tinggalkan satu kali sholat asar, satu kali kita tinggalkan sholat asar, itu umpama seperti meruntuhkan Ka'bah yang ada di Makkahul Mukarramah. Kita ingat peristiwa sejarah Bapak Ibu, bagaimana pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah tak izinkan, Allah kirim burung ababil yang melempari mereka pakai batu-batu kecil, matilah mereka laksana daun-daun yang dimakan ular. Kemudian Bapak Ibu orang-orang tua kami, tatkala seorang hamba meninggalkan satu kali sholat maghrib, satu kali sholat maghrib, sholat yang paling singkat di antara 5 waktu. Kalau yang laki-laki diumpamakan seperti berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau yang perempuan umpama berzinah dengan ayah kandungnya sendiri. Jika ada seorang hamba yang meninggalkan satu kali sholat isya, Allah tak izinkan kita tinggal di permukaan bumi ini. Nasi yang kita makan Allah tak ridho, minuman yang kita minum Allah tak ridho. Pertanyaannya Bapak Ibu,
mau kemana kita pergi melainkan dunia yang fana ini. Maka oleh sebab itu khatib menyampaikan pesan singkat masalah ibadah salat ini. Artinya banyak paduka bapak ibu orang-orang tua kami yang sudah berjujuran upah di atas kepala namun enggan untuk melaksanakan ibadah salat. Maka oleh sebab itu melalui khutbah yang mulia ini, khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri pribadi umumnya kepada kita semua, jangan pernah lagi kita meninggalkan ibadah salat. Pertanyaannya, bagaimanakah ibadah salat yang pernah kita tinggalkan ketika akhir balik sampai hari ini? Maka sepakat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat salat yang tinggal wajib kita qadha, wajib kita ganti salat-salat yang pernah kita tinggalkan. Paduka bapak ibu orang-orang tua kami, yang kedua, yang terakhir khatib sampaikan di dalam surah Al-Kautsar, wanhar, dan berkurbanlah. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Khatib ulang bapak, barang siapa yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan ibadah kurban tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Artinya ini merupakan kalimat perintah bagi saudara-saudari kita